Lihat kan Mbak Denny? Generasi tua banyak jiplaknya, kayak yang tengah tuh ya. Yang tengahnya jiplak gaya-gaya Lolita. Lolita wannabe jelas beda jauh. Wah, mau Anda terlalu berani. Anda itu kok pas sekali. Pak Jarwo. Oh bukan belain. Ini Romai, aduh. Presiden dari dulu sampai sekarang. Presiden opo? Presiden RI dia ini. RI apa? RI? Romai Rama, RI. Iya, presiden. Pak Pak Denny. Denny. Terus yang tadi nih gaya jogetnya Soneta Group tuh kan, Iya. ke kiri, Set. kiri, kanan. Itu bahaya kalau mereka abis tur dari puncak. Kenapa Gimana? Terus di bus masih goyang. Bayangin superbusnya tuh, kiri, oleng kiri, kanan, semua ke kanan, itu bahaya. Makanya kita jogetnya bebas, terserah, yang penting aman. Yang penting Gitu kalau aman, kita. yang penting gak ribut. Perkenalkan saya dari Iya. Badan Organisasi Taktis dan Padat Jaringan Wonosari. Disingkat apa? Botak Pak Jarwo. Cakep. Setuju. Baru kali ini gue setuju sama orang itu tua. kalau Setuju. dari hari Senin sampai Kamis. Jumat sampai Minggu ada lagi. Badan Organisasi Taktis dan Padat Masyarakat Madani. Artinya? Wah, Botak Pamaman. Kita harus mengapresiasi musisi manca yang lawas. Karena dia mengidolakan musisi kita seperti tadi Roma Roma Irama. Irama. Ada lagi musisi manca lawas yang mengidolakan penyanyi Waljina. Masa? Whitney Houston, tahu Whitney Houston? tahu. Dia itu idola banget sama Waljina. Dari Pasti. mana? Om minta F Om. And I Aha. will always love you as a wata ebrio. Jaring aku setia tekan dalan selewengan. Gitu. Ada lagi Bryan Adams sama Barbara Streisand. Yang Itu lagu apa? ngefans banget sama penyanyi campur sari Jogja yang namanya Didi Cabi. Masa? Didi Cabi. Oh bukan Didi Didi Kempot. Kempot. Itu dulu waktu zaman susah, sekarang udah kaya jadi Didi iya, Cabi. Didi Cabi, iya. Iya. Yang mana lagunya tuh? This is it, oh I finally found someone to share my life karo sopo. Aku ngerti dewe ning ngarepe ngemoto. Ngesul. Gitu. Jadi musisi manca lawas itu banyak yang berpatokan pada musisi dalam negeri. Lu kayaknya waktu jadi lahir harusnya kita ini bangga. Bangga. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ojo melaku-melaku, nang tunjungan ya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya diam-diam raja disco dulu waktu remaja. Saya keluar masuk disco stick tiap malam Mbak Denny. Ngapain? Itu joget. Ya nyopet. Say, do you remember? Dancing at some. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yes, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Kembali lagi di yang mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai masalah dance tadi ya. Kalau kita lihat kan generasi muda yang sekarang itu lebih tidak beraturan. Tidak ada patron-patron yang menjadikan sebuah tidak menginternasional lah kasarnya. Dan cenderung membosankan Kang. Dari Iya. musik aja, musik-musik ada zaman sekarang tuh membosankan. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan, EDM semuanya pasti dilari ini ke EDM. Nah. Electronic dance music. Dan musiknya gitu aja. Lihat aja nih, gerakan nonton konser. Ya. Lihat nih ya, ada videonya nih. 3, 2, 1, go! Saya kok suka ya? Kang Denny, angkatan kami kalau memainkan alat musik ya main gitar, main bass, main drum, bukan mencet tombol. Iya. Zaman sekarang mencet tombol dibilang musisi. Enggak Betul, dong. betul. Kita tuh harus melek sama teknologi. That's right. Iya dong. Dia bilang apa? Melek teknologi. That's right. Dia That's kan right.
ayah benar. Kita yang tua-tua berarti yang benar. That's right. That's right. Nih, tadi udah ngeliat nih tarinya anak zaman sekarang cuman Cuman gitu-gitu doang. Iya. Apa coba? Tidak ada keindahannya cuma Oh, tadi nggak lihat yang gini-gini indah semua. Itu angkat tangan karena mau joget, kalau angkat kaki mau dipel. Zaman kita muda dulu, cewek-cewek pinggangnya segini nih. Tadi tuh, Yuk udah deh. Saya mau jelasin kenapa anak-anak muda kayak gitu jogetnya. Kenapa, Jis? Tapi Jelasin. sebelumnya saya kenalin dulu. Ya. Saya dari barisan remaja unik dan agak norak, tapi maruk sekali. Disingkat. Bruno Mars. Yo, Kalau tadi kita lihat sama-sama, itu beda sama yang soneta. Soneta itu cuman ke kanan, ke kiri. Itu tandanya hanya bergerak di tempat. Betul. Nggak ada perubahan. Kalau kita selalu ke depan, ke atas. Selalu ke atas. Maju. Pamer Filosofinya, Pak. pamer deodoran. tonton dulu nih gerakan dance zaman dulu. Nih, lihat nih. Itu zaman dulu. Begitu dinamis kan Pak Denny ya. Betul sekali. Iya betul dinamis Ini- banget. Tapi kalau kita dansa kayak gitu zaman sekarang kita dikebukin orang nah. Makan tempat banget. Mereka tuh lebih banyak ke apresiasi. Jadi semua dasar-dasar dari untuk dansa itu semuanya punya patron. Jadi berlaku untuk internasional. Betul. Jadi tidak melihat laginya orang Amerika, orang apa. Semuanya sama. Interupsi sebentar. Boleh. Saya tadi nggak setuju apa yang diomongkan Mas yang pakai topi itu siapa namanya? Mas Adis. Mas Adis Bruno tadi- Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Dari Bruno Mars. Generasi muda katanya tadi goyangnya gini-gini. Iya. Ke atas, ke atas. Optimis. Optimis. Lah apa tadi situ nggak lihat goyangannya John Travolta? Tuh. Kenapa? Menunjuk-nunjuk ke atas. Lebih tinggi lagi. Tahu nggak apa artinya? Apa? ILK naik ke atas. Oh, mungkin di antara kalian semua nih nggak tahu, saya diam-diam raja disco dulu waktu remaja. Oh. Saya keluar masuk disco stick tiap malam Mbak Denny. Ngapain? Itu joget. Ya nyopet. Pak Denny, Kalau Pak Jarwo saya nih. ini sudah merasakan bagaimana muda dan jadi tua. Ya. Anda apakah bisa merasakan tua nanti seperti saya? Nah. Belum tentu. Itu orang tua tuh menanya itu. Itu senjata Kalian andalan itu doang. Tapi kita nggak mau tuanya kayak Pak Jarwo. Yang Nggak pasti mau. itu Pak. Udah. Sekarang kita beralih sekarang ke Breakdance News dulu. Kita dengarkan Breakdance News. Pacaran. Gaya ngedate remaja masa kini terbilang kelewat bebas. Banyak dari mereka yang sudah Ngomong keperawanannya. apaan sih? Keperawanannya di usia 15 tahun. Hal itu sesuai dengan survei yang dilakukan tim riset Badan Penelitian dan Pengembangan di sebuah daerah di Indonesia. Gantian dong Om, ini sempit tempatnya Om. Hasilnya yang sudah dilakukan oleh tim riset menunjukkan bahwa 83% sudah melakukan yang namanya pacaran. Yang parahnya adalah 33% mereka mengaku pernah melakukan hubungan intim, berciuman, bergandengan. Bahkan mereka pernah melakukan yang disebut dengan meraba daerah sensitif. Ini baru di satu daerah. Kebayang tidak? Bagaimana kalau survei dilakukan se-Indonesia? Makanya untuk generasi muda, jangan pernah pacaran di tempat gelap. Karena apa? Karena gelap Pak. Gak kelihatan apa-apa, gelap. Sekian Breakdance News kali ini. Kita membahas masalah pacaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Anda melihat ada sebuah revolusi dalam berpacaran dengan anak muda yang sekarang? Ya soalnya zaman sekarang tuh serba cepet, harus cepet. Kalau Pak nggak Denny. kalau nggak kena tikung. Jadi kita kalau mau nembak ya orang yang kita suka itu bisa lewat WhatsApp, Line gitu cepet. Jadi nelpon juga bisa.
Kalau zaman dulu kan kalau mau nyatain cinta tuh berat Pak, pakai surat. Pakai surat. Wah ribet. Ribet Ditulis pakai surat Adinda. Sekarang Kakanda sudah berada di belakang benteng Belanda. Doakan Kakanda akan bisa menikahimu segera. Suratnya dikirim pakai merpati. Set, nyampe nggak tuh merpati? Diterbangin ada Belanda ditembak, dar, nggak nyampe. Yang baca company. Company, wah ini ada orang pribumi menyerang kita nih, gitu akhirnya. Jatuh Jadi ketahuan. Tapi di situ sisi emosionalnya di situ, sisi romantisnya di situ. Urusan cinta itu urusan personal antara dua orang. Zaman sekarang kalau pacaran urusannya jadi masalah publik. Sayang-sayangan di sosial media. Semua jadi tahu apa yang dilakukan. Orang zaman dulu tuh kalau pacaran pakai surat itu ya, itu membantu banyak orang untuk bekerja. Betul. Iya kan? Kita butuh kertas, ada pabrik kertas nyediain. Nah, pulpen atau pensil, pabrik pensil nyediain. Kirim surat beli perangko, ada yang nyiapin perangko. Itu banyak banget menghasilkan devisa untuk negara loh waktu kita pacaran zaman dulu. Kalian gak pernah merasakan tegangnya nungguin surat ya nggak? Kita kan dulu suka tegang, dikirimin surat nggak ya? Kalian sekarang hanya tegang nungguin pesanan online datang atau tidak kan? Ya. Kalian pakai apa? Pakai gadget? Pakai gadget dong. Belum pernah ketahuan sih. Saya mah udah. Lu yang gak jago berarti. Lupa dihapus. Iya, makanya lupa dihapus. Sekarang lagi ngetren itu vlog. Ya kan, video blog gitu. Jadi kita kegiatan apapun yang kita lakukan, kita bisa rekam dan orang-orang bisa ngeliat kegiatan kita. Apalagi semua kalau harus lagi dibagi pacaran. ke semua orang. Nggak punya privasi lagi dong kita. Sekarang generasi open terbuka semua. Sekarang tuh open. Misalkan lagi pacaran, terus kita bikin vlog, kita lagi ngapain, keseharian kita ngapain, hobi kita pamerin sama orang supaya teman-teman kita bisa melihat. Kalau udah banyak yang nonton, ada iklan, kita dapat duit. Ada keuntungan tersendiri dari anak-anak muda ini yang suka berpacaran terus ngevlog, kirim status kemana. Untungannya di mana? Buat kita para orang tua untuk mengkontrol anak-anak kita tuh udah sampai di mana. Betul. Aduh. Boleh yang ini tepuk tangan. Bagaimana kita untuk mengungkap cinta itu dengan getaran-getaran hati. Nah, gimana nih? Pakai perasaan. Dulu nembaknya gimana? Nembak pasangannya gimana dulu tuh? Nembaknya juga butuh bertahun-tahun, tahu nggak Anda? Saya aja waktu kenal sama istri saya. Nih pacaran di depan itu ya Pak, di teras ya Pak ya biasanya. Tapi di luar, di belakangnya tuh ada orang tuanya pura-pura baca koran lah. Gitu kalau ini ya ngerasain ya Pak ya? Berasa itu Pak Denny. Atau modusnya ini Kang, pinjem buku di sekolah. Ya benar itu. Pinjem buku di sekolah kayak lagu ini, B. Buku ini aku pinjam. Itu nggak B juga sih. Kan ku tulis sajak indah hanya untukmu seorang, tentang mimpi-mimpi malam. Engkau tahu. Dia. Dia tahu dong. dia rasakan, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan, cinta ini milik kita. Nih Indah tuh Kang, indah romantis itu. ya. Ini kalau romantisnya kena lah. Zaman-zaman dulu tuh. Pinjem buku matematika yang tadi betul. boleh nggak dipinjemin? Pas nyampe rumah ditulis surat di situ dibalikin. Padahal itu modus. Indah Kang, ada Iya, betul. romantis Ada kena. sebuah perjuangan. Ada perjuangan, nggak Iya. cuma modal jari kena. doang nge-WhatsApp. Privasi juga Teman-teman ada. anak muda yang sekarang itu memang dia lebihnya, alah nggak usah, kadang-kadang juga perempuan bisa nembak laki-lakinya. Yes, to the point aja. To the point. gitu. Bentar ya. Kasih contoh ya, saya kasih contoh nih, ya. apa tuh Pak Jarwo? Kita lihat bersama-sama bagaimana anak muda sekarang itu kalau putus cintanya seperti apa. Ini kebayang ya, mereka tuh terlihat apa ya, rapuh ya, cengeng gitu. Dan itu diperlihatkan. diungkapkan, Iya. apa-apa diungkapkan, nggak punya privacy, kebebasan yang kebablasan Pak Denny itu. Udah seharian gak mandi, gak makan, gak tidur dan cuma ingin nangis, terbayang kasih sayang kamu. Hidupku dan hancur, lemah banget Pak Denny. Tidak punya fighting spirit Kang Denny anak zaman sekarang itu. Terus Generasi anehnya, lemah, tempe, iya. menye-menye. Ini kan udah lemah gitu, terus di bawahnya tuh ada yang nge-likes 68 orang. Itu orang yang nge-likes itu, di mana? Itu pasti yang nge-like satu spesies sama yang posting. Anak muda rapuh ini seperti apa kok? Banyak banget yang digituin.
Gini ya Pak Denny, saya mau ralat ya. Silakan. Kalau tadi dibilang anak muda itu nggak punya privacy, terus nggak ada fighting spirit, kita curhat di sosial media. Sekarang kalau orang zaman dulu itu curhat itu di diary, pakai digembok-gembok segala. Itu apa tujuannya? Buat apa? Udah tulis panjang-panjang, udah mewek-mewek ditulis tapi digembok nggak ada yang Itu lihat. untuk warisan anak dan cucunya nanti. Makanya orang zaman dulu Pak Denny kebanyakan Bagaimana orang tuanya mewarisi kata-kata romantis dan kekuatan dirinya untuk menghadapi kepatannya cinta. Curhat itu kepanjangannya curahan hati. Kemana kita mencurahkan? Kita harus share dengan orang lain. Apa gunanya satu sama lain? Kita sebagai manusia sosial harus berbagi. NGO. OMG. Kebalik. Silakan Kang Maman. Nostalgia mengandung melankoli tapi juga mengandung penghiburan. Parfum masa silam membuat para perindu sering berbahagia sehingga tak jarang lahir pernyataan, masa muda kami lebih berwarna dari kalian. Masa muda kami lebih santun dan beretika daripada kalian. Padahal setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tak bisa dibanding-bandingkan, tak bisa dibeda-bedakan, cuma bisa disandingkan sebagai bagian dari rangkaian perjalanan sejarah. Iya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya tahu penyanyinya Najwa Ini Shihab. sejarah musik. Najwa Shihab penyanyinya, judulnya Mamma Mia. Ya, Mama Mia. Pak, Najwa Shihab pernah nyanyi di karaoke Pak, saya dengar, Pak. Hati-hati, pencemaran nama Saya pernah baik dengerin Pak, saya nggak bohong Pak. Kok pencemar? Najwa Shihab waktu karaoke ulang tahun ini nyanyi lagu itu Pak. Mamma Mia. Down around the corner, how am I? Wanna shake it out, baby, now shake it out, baby. Twist and shout, come on, come on, come on, come on, come on, baby, now, baby, come on and walk it on out, walk it on out, well, walk it on out, honey. You know you look so good, you know you got me going out, just like I knew you would. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kali ini kita akan mengajak Anda bermain games di mana siapakah yang lebih mengetahui generasi mereka. Kalau misalnya generasi muda akan diberikan pertanyaan tentang generasi tua akan diberikan pertanyaan tentang generasi muda. Kesempatan pertama kepada generasi muda dulu. Kalau misalnya ada yang tahu generasi tua akan dilemparkan misalnya ke generasi tua. Betul atau salahnya? Oke? Kita mainkan. Pertanyaan pertama. Siapakah tokoh berikut ini? Mereka adalah sekumpulan anak remaja yang berengotakan. Niall Horan, Liam Payne. Ya, siapa? Udah gak usah dipencet. One Direction. Jawabannya betul. Generasi tua mendapatkan nilai 100. Pertanyaannya untuk generasi muda. Siap sih. Salah satu personilnya adalah Gary Barlow. Ya, itu. Dia adalah mempunyai, pokoknya konsernya adalah konser termegah sampai saat ini. Tidak ada pernah boy band yang melakukan Boy band. tahu? Kita tahu. Kasih. Lolita tahu. Gue Lolita sih. tahu pasti. Jawabannya? Kita tahu, cuma kita tahan aja. Ya. Biar jawab dulu, ntar kita kasih tahu deh. Iya. Generasi tua. Take that. Take that. Yeah. Ini untuk generasi muda. Coba tonton. Kalau misalnya Anda tidak ada DVD-nya itu, konsernya sirkus atau enggak, ada dua lah. Progres. Anda tidak akan pernah melihat konser yang namanya boy band seperti itu. Dan itu diulang lagi oleh mereka pun akan sangat sulit juga. Iya. 200 nilainya untuk generasi tua. Untuk Pak Ronald. Generasi Tepatnya tua untuk itu Pak Ronald. pengalamannya lebih banyak daripada Betul. anak Ya. Kami ini sudah banyak makan asam garam. Ya. Pertanyaan untuk generasi tua sekarang. Apakah kepanjangan dari LOL? Gampang. Ayo Tor, jawab Tor. Ayo. Laughing out loud. Jadi tertawa Kurang tergelak-gelak. Iya betul tapi kurang Jangan dikurang-kurangin lah. Pas kok. kurang tepat. Hah? Dikit aja. Laugh out Nah, loud. ya oke. Kalau Betul. salah harusnya dioper dong. Salah Pak, lempar dong. Ya Tadi itu nggak benar. bisa, Dia tinggal Tek membetulkan Dek. aja. Oke, nilainya dikurangi 75 dia. Ya siap.
Pertanyaan untuk anak muda. Jawab aja kalau tahu. Apakah kepanjangan dari PSPB? Makanya sering baca buku, jangan sering baca status orang. Dengerin. Pak, kalau anak muda tuh Pak, kalau anak muda stok kesalahan masih banyak mencari pengalaman ya. Iya, Kalau orang tua nggak boleh salah lagi, stok salahnya udah habis. Iya benar. Pak Denny kan Tahu nggak PSPB? kita kan nggak hidup di zaman mereka, kita nggak tahu Oke, dong. kalau saya akan memberikan toleransi kepada apa singkatannya SPBU? SPBU mah kita tahu. Ya, oke. SPBU apa? S-nya, Stasiun, Stasiun. P-nya, pengisian, Iya, B-nya. B-nya, bahan, U-nya. untuk Nggak begitu. kan SPBU motor untuk motor. Oh iya Mobil, benar. iya. B, stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah itu. Itu. Untuk Anak Ya muda, tidak lengkap. anak muda suka bercanda. Tidak Pak lengkap Denny. berarti Anda mendapatkan 50 juga. Tapi PSBB Anda bisa menjawab? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya. Untuk generasi tua. Dengarkanlah lagu berikut ini. Waduh. Untuk kuasai semua. Judul lagunya dan siapa penyanyinya? Let's Marvin Gaye get it on. You got the healing that I want. Just like the same. Gampang. Marvin Gaye. Marvin Gaye, betul. Gaye. Judul lagunya? Ya, penyanyinya? Charlie Puth featuring Meghan Iya, Trainor. yes, Ya, yes. betul. Tuh. Pak Denny tahu nggak? 100. Charlie Puth sama Meghan Trainor ini mengidolakan yang namanya Waljina. Waljina lagi. Lu siapanya Waljina Minta sih? dicek, minta dicek. Let's Marvin Gaye get it on. Ya, 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 jangkrik, genggong, jangkrik, genggong, luwe bace omong kosong. Oke, nilainya 100. Tadi nyanyinya juga enak, saya tambahin lagi 200. Saya gitu dong. Ini lagunya enak, lagunya enak. Makasih, Saya Pak terhibur, saya terhibur 200. Generasi muda sekarang, silakan. Mamma mia, Ya. here I go again. Tahu kan lu? Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My life. Gitu aja nggak tahu. Parah, parah, parah. saya tahu penyanyinya Ini Najwa sejarah Shihab. musik Hah? loh. Najwa Shihab penyanyinya judulnya Mamma Mia. Ya, Mami ya. Pak, Najwa Shihab pernah nyanyi di karaoke Pak, saya dengar Pak. Hati-hati, pencemaran nama Saya pernah baik tuh. dengerin Pak, saya hati-hati nggak lu. bohong Pak. Najwa Shihab waktu karaoke ulang tahun ini nyanyi lagu itu Pak. Mamma Mia. Judul lagunya Mamma Mia, penyanyinya. Masa Anda tidak tahu penyanyi ini terkenal? Itu. Judulnya Ada Mamma Mia. lempar sini Pernah aja menyanyikan Kang. lagu Silver Moon. Terlaluan. Nah, Silver Moon. Silver Moon. Silver Moon. Nyerah. Apa lagi? Lagu apa lagi Pak? Lagu apa lagi Pak? You can dance. Ya bener kan? Oh ya. Apaan? Abah. Abah. Benar, Abah. 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 BBA. Sebutkan. BBA. Ya sebutkan, Abah itu siapa aja personilnya? Pertama Adi Kurdi, Adi Kurdi. yang main Cemara kan, Goga Cemara kan. B. Novia Kolopaking berdua doang deh. Novia Kolopaking. Gimana sih lu Abah? EBBA. Abdel, Bedu, Bonar sama Asep. Udah nilai 100 dah buat lo. 100. Grup tua ini mendapatkan 500. Sementara grup muda ini hanya 100. Tapi pertanyaan terakhir ini Rebutan. bernilai 5.000. Jadi yang jauh. Pokoknya Buat apa deh tadi kita rebutan? Ya. Mendingan yang terakhir rebutannya. ini yang sekarang nih 5.000 ini sangat penting karena kalian harus mengetahui mau yang tua mau yang muda harus mengetahui ini. Polri adalah kepanjangan dari kepolisian. Polisi Republik Indonesia. Ya udah ini belum selesai Polisian semua. Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah Oh belum. siapakah nama Wakil Kepala Polri sekarang yang menjadi wakilnya Bapak Tito Karnavian? Komjen bijaksana. Polisi Dr. Andes Safrudin. Betul, 5.000. Pak Denny, Pak Ya. Denny tahu nggak? Pak Saifuddin itu terinspirasi Wajina. oleh Wajina. Minta di A, minta di A, di B, di C. Lu terus aja lu. Dari tadi
Pak Jarwo nih. Jenglot. Hadiah pemenangnya. Pak, daripada ini Pak Tuyul. Yang kedua juga dapat hadiah nih. Yang generasi muda. Oke, selamat sekali lagi. Berikan tepuk tangan untuk geng tua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini Oija melihat bahwa ada sebenarnya hasrat keinginan untuk menikah lagi dari Pak Jarwo, tetapi keberaniannya yang kurang. Masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan mengundang, mungkin Anda ingin bertanya kepada Oija tentang apa saja peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Untuk itu saya akan mengundang Ceisar sebagai saudara dari Oija. Sebagai manusia, kadang kita merasa resah, gelisah, hidup terasa susah. Dan Oija adalah jawaban atas segala masalah. Menjawab beragam teka-teki dan misteri dengan jawaban yang pasti salah. Oija. Selamat malam Ceisar. Dia ini adalah yang menjaga ruh. Sari? Astaga, ini mas Sari teman saya. Ini orangnya tua, orangnya doang Pak, orang tua dalamnya muda. Tos andalan kita, tos andalan kita. Kenal ya? Oh kenal. Ini mah kenal banget. Siapa yang mau bertanya duluan? Apa saja? Saya mau bertanya Pak Denny. Ya, silakan Pak Jarwo. Baru-baru ini ada kejadian yang sangat menggembarkan dunia internasional. Ya. Di mana duta besar Rusia ditembak mati oleh seseorang di Turki. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pidato dari dubes Rusia itu dengan bahasa Rusia Pak Denny. Ya. Isinya apa? Lu jawab sendiri. Enak aja lu. Susah banget tau. Nih lu jawab sendiri di situ. Bisa jawab yang Rusia. Isi pidato dubes Rusia dengan bahasa Rusia. No. Terus? Oija tuh, apalagi? Kalau yang namanya bangsa-bangsa yang seperti itu, mereka tuh punya koloni-koloni sama daerah-daerah sendiri-sendiri. Oh iya. Tidak sembarangan tempat bisa menyeberang seperti itu. Ya coba, tadi baru no, kan kalimat Rusia kan panjang itu bahasanya. Nih, bisa nggak jawab ini Pak? Lu dari mana dari awal udah? Baru Baru udah tadi udah ada Pak. Pak capek Pak. Ganti soal. Siapa lagi? Saya mau tanya Pak Denny. Ya. Baru-baru ini kan negara kita mengeluarkan uang baru. Di gambar uang itu loh, pecahan 50 ribuan. Ya. Itu kan ada gambar pahlawannya. Yang saya mau tanya ini, siapa nama kakek dari pahlawan di gambar uang 50 ribu itu? Oija tolong dijawab ya. Tuh N. G. A. Nga. L. Nga. L. Nga. Ulu. Gak laku. Kok bisa nggak laku Pak? Orang 50 ribuannya kan pecah sama kamu tadi kan. Pecahan berapa? 50 ribuan. Udah pecah ya nggak laku kamu. Jangan, bocah nggak laku. Iya kalau nggak laku loh. Iya. 50 ribuan. Kalau ada tuh 50 ribuan, nggak ada tuh uang kita dipecah-pecah gitu, nggak ada itu. Tapi kan pertanyaannya kan kakek dari pahlawan itu.
Ya kan udah pecah nggak kelihatan pahlawannya. Eyang. Ada nggak jawaban yang lebih lucu, ada nggak Pak Denny? Pak, gini-gini aja udah susah loh Pak. Mau nanya nih. Kira-kira bener gak Pak Jarwo kalau masak sukanya sengaja diasinin? Pak Denny. Yes Pak. Yes. Sengaja diasinin. Tujuannya Jadi apa tuh? di sini Oija melihat bahwa ada sebenarnya hasrat keinginan untuk menikah lagi dari Pak Jarwo, tetapi keberaniannya yang kurang. Pertanyaan terakhir. Om Telolet, Om. Ya kenapa? Bakal tahan lama nggak fenomena ini berapa lama gitu? Tuh. Oh, K. Kak. Agak pas ini. O. Ko. N. Kon. Wah, Kons. Kons. P. Konspirasi. 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 Saya tahu Konspirasi apa? Ya. Wahyudi. Ya, konspirasi Wahyudi. Jadi ada konspirasi, jadi Tololet itu kayaknya Oija itu berpikir bahwa Tololet itu dibuat untuk menutupi beberapa kasus-kasus yang tidak penting di negeri ini dengan fenomena telolet ini. Begitu. Kang Maman, silakan. Saat menanyakan PSBB tadi Kang Denny menyinggung tentang sejarah. Tahukah teman-teman bahwa Jenderal Sudirman gugur demi bangsa di usia yang masih sangat muda, 34 tahun lebih 5 hari. Thomas Matulesi Patimura juga gugur di usia 34 tahun. Bahkan Christina Marta Tiahahu gugur demi tanah ini di usia masih 18 tahun kurang 2 hari. Jadi tua atau muda itu bukan semata persoalan usia, tapi apakah kamu merasa bisa atau kamu bisa merasa kamu mengisi hidupmu dengan mengabdi atau cuma bisa caci maki. Madu, MADUDU. Racun, RACUN. Madu dan racun, MADUDU. RACUN. Mengatasi masalah tanpa solusi. Berita berikut datang dari dunia pendidikan. Beberapa waktu lalu saya pernah menceritakan tentang dunia pendidikan ujian nasional dihapus atau dimoratum. Itu ternyata tidak jadi, tidak dihapuskan. Masih dari dunia pendidikan, menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 2012, minat baca kita hanya 0,001%. Dengan menempati posisi 60 dari 61 negara. Sungguh ironis juga, cuman unggul satu posisi dari negara Botswana. Di sisi lain minat baca masyarakat kita masih lemah. Dengan minat ngenet alias main internet. Dari 63 juta masyarakat Indonesia, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan Jakarta bahkan menempatkan posisi nomor 1 di dunia. Nomor 1 paling cerewet di dunia, 15 tweet per detik. Sekianlah Breakdance News Anyun kali ini. Ini kita ngelihat ada satu pendidikan yang ternyata kalau misalnya sebagai tanggung jawab generasi tua sebenarnya, kalau misalnya generasi muda kok ini kenapa minat baca di Indonesia kok menurun? Sebelumnya saya ralat sedikit, sebetulnya minat baca kita nggak berkurang karena saya masih suka membaca Pak Denny. Karena mungkin seperti ini, kalau zaman dulu tujuannya membaca itu pure hanya untuk, mungkin ada juga buku-buku fiksi yang kita tujuannya untuk kayak seperti novel kayak gitu, untuk berimajinasi atau kita membaca cerita gitu. Selain itu adalah untuk mencari ilmu, selain itu adalah untuk menambah wawasan. Sementara sekarang sudah ada gadget, kita bisa menambah wawasan dari internet, apapun itu bisa kita kulik dari internet. Itu benar Pak gitu. Denny. Jadi sebenarnya kita tetap membaca, cuma medianya aja bukan buku. Betul. Pak Denny. Medianya berbeda. Jadi jangan diartikan perkembangan teknologi termasuk internet itu adalah membawa dampak yang negatif saja, Bukan tapi berarti- juga membawa dampak yang positif. Betul. Bahkan mungkin yang kita ketahui sekarang jauh lebih besar
berdasar dari apa yang bisa kita ketahui dahulu dari buku tulis atau buku bacaan gitu. Itu dari saya tadi omongan. Bukan. Lo cuma nyaut doang. Jadi medianya aja yang berbeda. Pada ini minat baca tetap. Iya. Justru ini yang jadi permasalahan, internetnya itu dipergunakan untuk medsos. Bukan yang sebenarnya juga ada kan aplikasi-aplikasi untuk kita bisa membaca. Ada juga yang namanya e-book kalau tidak salah ya. Kalau saya kan seorang musisi, saya lihat dari segi musik. Iya. Gimana minat baca generasi sekarang itu bisa maju, bisa tumbuh, bisa berkembang. Lawang grup bandnya, lagu-lagunya tidak edukatif Pak Denny. Oh nggak edukatif? Kalau misalnya generasi tua, kita punya grup band EBBA, belajar mengeja, bukan ABBA, EBBA. Iya betul. Lagunya ABBA. Nat King Cole, LOVE. Ah, Di Indonesia juga ada, Cos Plus. iya. Itu juga belajar mengeja. Yang mana Kus Plus? Om coba dari C Om. C. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu S-U-S-U S-A-H. Buat apa sedih, buat apa sedih, sedih itu S-E-C-D-I-H. Gitu, belajar mengeja. Dimulai dari segi musik Pak Denny. Berarti sama seperti lagunya Bill and Broad, Madu dan Racun. Madu, M-A-D-U-D-U. Nah, Racun, R-A-C-U-N. Madu dan racun, M-A-D-U-D-U. R-A-C-U-N. soal etika. Hmm. Anak sekarang tuh, etikanya nggak ada. Baju diketat-ketatin, rok diketat-ketatin. Rok dipendek-pendekin. Apa Mark Sungkar itu? Maksudnya. Bandingkan saja fotonya Kak. Ya, kita lihat fotonya. Secara norma kesopanan, Dulu. lebih sopan mana baju zaman dulu sama baju zaman sekarang? Tuh, Itu zaman Pak dulu. Jarwo sebelah kiri, sekolah di Stovia ya Pak Jarwo ya. Ya. Gitu, perbandingannya. Coba, bagaimana Rapi. sopan santun. Tuh, Astaga. roknya panjang sih. Coba ketat lekukan Ketat pinggulnya. banget, Pak. Tuh. Aduh, baru tahu ada seragam crop top gitu. Saya melihat ada satu perbedaan yang mendalam ya. Dari cara belajar juga. Sekarang ini kan anak-anak mudanya tuh udah lebih banyak, mereka tuh sekarang dipacu untuk belajarnya sekarang tuh kan mereka berkelompok ya. Ya. Perbedaannya ini yang jadi hal yang sangat positif. Tidak ada lagi yang namanya ditanyakan itu masalah ranking. Nggak ada lagi karena mereka tuh ranking itu tidak penting. Yang penting itu adalah perkembangan dari si anak tersebut. Betul. 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 Bahkan sekarang nggak perlu lagi kita ke sekolahan nggak perlu. Ada homeschooling. Homeschooling. Ya. Homeschooling itu bagusnya itu ngindarin yang namanya tawuran. Jadi nggak ada tawuran. Nggak ada. Karena Nggak sekolahnya ada. di Iya, rumah. betul, Di betul. rumah. Guru dipanggil. Dipanggil tuh. Kayak ngorder ojek. Yoi. Ya pokoknya itulah. Nggak boleh. pokoknya. Tapi memang kalau homeschooling itu tidak ada yang namanya tawuran. Karena belum pernah lu dengar, anak homeschooling ini tawuran nyerang anak mana gitu. Nggak Ya, pernah benar. ada itu. Karena begini Pak Denny, ada kata-kata bijak. Apa? Oh, Barang siapa? tampil muda itu adalah sebuah pilihan, tapi menjadi tua itu adalah keharusan. Itu Pak Denny. Ya kebalik Pak. Apaan sih? Apaan sih, Pak? Balik Pak itu Gimana, kayaknya. gimana? Kayak kebalik Pak Menjadi itu tua Pak. itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Oh, enggak, ini saya sendiri bikin. Ada yang ngajarin saya. ngajarin. Jangan ngajarin kamu. Oke, paling tidak sekarang ini yang namanya di zaman yang sekarang sudah lagi tidak namanya mempergunakan kertas karena semuanya adalah gadget. Karena kertas seperti kita ketahui ini dibuat atau diambil itu dari pohon-pohon yang sebenarnya harusnya menjadi memberikan yang namanya udara yang segar untuk manusia. Nah sekarang ini Steve Jobs sudah melakukan hal yang sangat benar dengan memakai gadget. Ada pantun Pak Denny. Di taman ada Mbak Ayu. Cakep. Cakep. Ke Kang Maman yuk. Oh. Betul kata Anyun, minat baca Indonesia cuma 0,001. Jadi kalau ada 1000 orang berkumpul cuma satu yang punya minat baca. Kalau penduduk 250 juta cuma 250 ribu yang suka baca. Bandingkan dengan penyalahguna narkoba kita yang jumlahnya 5,9 juta. Jadi mari membaca untuk juga menyimpulkan hari ini. Catatan seorang demonstran, dalam buku catatan seorang demonstran Suhogi pernah bilang, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan,
Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua, apalagi jika diisi dengan sia-sia. Tentang usia muda teringat bacaan satu lagi, Mahabharata. Kerjakanlah sesuatu pada siang hari yang akan memungkinkanmu melalui malam dengan kebahagiaan. Kerjakanlah sesuatu pada masa mudamu yang akan memberikan kebahagiaan hidup di masa tua nanti. Dan kerjakanlah sesuatu di sepanjang hidupmu yang akan memberikan kebahagiaan hidup sekarang dan selamanya. Saya meluruskan kata Mas Jarwo, menjadi tua itu takdir, menjadi dewasa itu pilihan. Terima kasih Kang Maman. Terima kasih untuk teman-teman dari Sampurna University dan juga teman-teman dari Politeknik APP Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.